من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين، علمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah subuh dirahmati Allah. InsyaAllah mulai hari ini kita melanjutkan pembacaan tafsir Al-Jalalain karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah, wa nafa'ana bihima bi'ulumihima fid darain, amin. Sampailah kita di penghujung surah Al-Baqarah, di ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. إذ قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat ini kata disebutkan oleh mufassir bahwa walamma nazalatil ayatu qablaha syakal mu'minuna minal waswasah wa syaqqa alaihimul muhasabah wal muhasabatu biha. Di ayat sebelumnya Allah sempat mengatakan bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Semua yang kalian nampakkan, apa-apa, dan jika kalian nampakkan yang ada di hati kalian ataupun jika kalian sembunyikan sekalipun, itu semua bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dalam hati kita, baik kita nampakkan keinginan itu ataupun tidak kita tampakkan, itu bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhirnya sebagian sahabat merasa keberatan ketika mendengar ayat ini. Berarti semua keinginan dalam hati termasuk was-was. Was-was ini keinginan tapi yang enggak kuat. Ini bakal dihisab. Jadi akhirnya sahabat merasa berat. Jadi lamma nazalatil ayatu qablaha, ketika turun ayat tadi, semua bakal dihisab oleh Allah. Apa keinginan dalam hati semuanya bakal dihisab, termasuk was-was. Akhirnya sahabat, oh ini berat. Apapun yang semua yang terlintas di hati bakal dihisab oleh Allah. Tak mungkin manusia ini bakal terlintas dengan sendirinya keinginan. Akhirnya sebagian sahabat itu mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini was-was, sesuatu yang datang tanpa disengaja. Datang tiba-tiba dia keinginan melakukan sesuatu. Ini kalau dihisab was-was bakal merasa berat. Wa syaqqa alaihimul muhasabatu biha. Dan merasa berat kalau misalkan was-was ini bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab turun ayat ini, sebabun nuzulnya karena sahabat merasa keberatan dengan ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa Allah bakal menghisab semua yang ada di hati kita, baik itu dinampakkan atau tidak. Baru setelah itu turun turunlah ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah paksakan, tidak Allah beratkan, tidak Allah taklif, bebankan akan seseorang kecuali kesanggupannya. Artinya kalau yang seperti was-was tadi, yang datang ke dalam hati kita, yang timbul dalam hati kita,
yang terlintas di hati kita secara tanpa sengaja, tiba-tiba dia datang sendirinya, keinginan was-was itu, keinginan dan tanpa disengaja, itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mentaklif, tidak akan membebankan, tidak akan memberatkan terhadap seorang jiwa kecuali atas kesanggupan. Allah tidak akan mentaklif, tidak akan membebankan hukum, tidak akan menghisab kecuali sesuatu yang memang dalam kemampuan. Kalau sesuatu di atas kemampuan, seperti halnya was-was tadi yang datang sendirinya tanpa disengaja, itu tidak mungkin dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini termasuk semua, di semua hal ini kaedah ini dipakai. Misalkan seseorang suami untuk menafkahi seorang istri, itu juga dilihat kesanggupan suami. Kalau suaminya kaya, maka kadar nafkahnya lebih besar. Kalau suaminya sederhana, lebih sedikit. Suaminya miskin, lebih sedikit lagi. Nah, jadi begitu juga dalam menafkahi anak, dalam menafkahi keluarga, menafkahi kakak kita, misalkan kakak kita miskin, itu tergantung kemampuan kita. Kalau kita semakin kaya, ya lebih besar. Kalau kita lebih tidak terlalu kaya, lebih sedikit. Nah, jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak sama sekali membebankan ataupun mentaklif seorang manusia kecuali atas kesanggupannya. Kalau di atas wajar, di atas kemampuannya, di atas kesanggupannya, sudah tidak ditaklif oleh Allah. Termasuk mentaklif sesuatu yang datang dalam hati manusia tanpa disengaja, was-was yang datang, keinginan itu tanpa disengaja. Maka dalam hal ini Allah tidak akan pernah mentaklif was-was yang terjadi di hati manusia. Ai ma tasa'uhu qudratuha. Artinya sesuatu yang disanggupi oleh kemampuannya. Laha ma kasabat. Setiap adapun yang mampu untuk dilakukan ataupun mampu untuk ditinggalkan, laha ma kasabat. Baginya, bagi seorang jiwa manusia, bagi seorang manusia, ma kasabat, apa saja yang ia usahakan dari kebaikan. Artinya ia akan mendapatkan pahalanya, wa 'alaiha maktasabat, dan terhadapnya juga apa saja yang ia lakukan. Artinya dosanya. Jadi seorang manusia, kebaikan yang ia lakukan ia mendapatkan pahala, dan seluruh keburukan yang ia lakukan akan mendapatkan dosanya. Artinya wala yu'akhadhu ahadun bidzambi ahad. Tidak akan pernah disiksa ataupun diambil hukuman seseorang dengan dosa orang lain, tidak akan. Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kecuali memang kewajiban dia, seperti anak sama orang tua. Seorang orang tua membiarkan anaknya melakukan maksiat, membiarkan anaknya dalam kejahilan, ini orang tua bakal hisab. Walaupun itu bukan dosa anaknya bodoh, tidak mau belajar karena tidak pernah disuruh sama orang tuanya. Anaknya tidak pernah salat karena orang tuanya tidak pernah menyuruhnya. Anaknya tidak pernah berpuasa karena orang tua tidak pernah mengajaknya. Anaknya melakukan maksiat karena orang tua tidak pernah melarangnya. Ini walaupun dosa anak, orang tua dihisab di hari kiamat. Karena dalam mendidik anak itu kewajiban orang tua. Begitu juga seorang suami misalkan membiarkan istrinya dalam maksiat. Ini juga bakal dihisab itu suami di hari kiamat. Walaupun yang pada dasarnya wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan pernah dibebankan akan dosa orang lain. Jadi masing-masing memikul dosanya sendiri. Masing-masing memikul dosanya sendiri. Kecuali memang apabila kewajiban ia.
kewajiban dia dalam mendidik orang lain, seperti orang tua terhadap anak ataupun seorang suami untuk istri. Nah, ini bakal dihisab di hari kiamat, walaupun itu dosa istri. Apabila terjadi karena cerobohnya seorang suami, begitu juga dosa anak apabila anak itu melakukan maksiat tanpa dilarang oleh seorang orang tuanya. Nah, ini di sini orang tuanya bakal dihisab dengan dosa yang dilakukan anaknya. Jadi yang dasarnya wala yu'akhadhu ahadun bidzambi ahad, tidak akan dihukum seseorang dengan dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra, Allah tidak akan pernah memikul oleh seseorang akan dosa orang lain. La ilaha illallah. Dan juga Allah tidak akan dihukum, tidak akan dihisab, wala bima lam yaksibuhu mimma waswasat bihi nafsuh, dan juga tidak akan dihisab, tidak akan dihukum dengan sesuatu yang tidak ia lakukan dengan sengaja, yang terjadi dengan sendirinya, tidak dilakukan dengan kesengajaan. Mimma waswasat bihi nafsuh, dari apapun yang terjadi waswas dalam hatinya. Bila hatinya timbul waswas, timbul keinginan yang tanpa disengaja. Tanpa disengaja saya pengen ini, tapi tiba-tiba datang kayaknya enak ini, kayaknya itu keinginan seperti itu yang datang sendirinya tanpa disengaja, juga tidak akan dihisab, tidak akan dihukum di hari kiamat. Kemudian Rabbana, nah ini bagian dari doa. Wa qulu, ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan doa ini sesering mungkin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau hukum kami, in nasina, jika kami lupa ataupun kami tersalah. Akhtana artinya tersalah dari yang benar tanpa sengaja. Kalau melakukan hal yang salah disengaja, itu bukan salah namanya. Bukan salah, itu sengaja. Ini yang di akhtana artinya melakukan yang bukan yang sebenarnya, tetapi melakukannya tanpa sengaja. Nah, ini yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis, rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih, akan diangkat dari umatku, artinya tidak diiqab, tidak dihisab, yaitu al-khata'. Al-khata' artinya melakukan sesuatu tanpa sengaja. Nah, melakukan sesuatu ataupun melakukan kesalahan, tapi ketika melakukannya tanpa sengaja. Nah, ini dimaafkan di hari kiamat. Seperti misalkan kita lagi tidur, kemudian kita pukul orang lain, dosa di hari kiamat? Tidak dosa. Walaupun nanti dalam hukum dunia kadang-kadang tetap harus membayar kerugian orang lain. Kita lagi tidur, kemudian tiba-tiba ngambil palu ketok kepala orang, tuk, meninggal. Dosa di hari kiamat? Nggak dosa, karena nggak sengaja. Nah, walaupun nanti dalam hukum dunia wajib ngebayar, karena kita mukul orang lain walaupun tanpa sengaja, hukumnya wajib bayar. Seperti halnya misalkan kita nembak burung, tiba-tiba lewat itu manusia, tembak dia, target kita burung, ataupun target kita rusa, misalkan kita lagi manahin rusa ataupun lagi berburu rusa, tiba-tiba lewat itu orang, meninggal. Nah, ini hukumnya apakah kita berdosa di situ, diiqab di hari kiamat? Tidak diiqab. Walaupun dalam hukum dunia kita wajib membayar dia sebanyak 100 unta. Siapa yang ngebayar? Yang ngebayar asabah kita, yang ngebayar adik kita, kakak kita, paman kita. Mereka nyicil sedikit demi sedikit selama 3 tahun dalam menyelesaikan 100 unta. Jadi ya Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, jangan engkau iqab kami, jangan engkau siksa kami jika kami lupa. Apabila kita lupa, ataupun akhtana, ataupun kami melakukan kesalahan tanpa sengaja.
kama aqadta bihi man qablana, seperti halnya engkau hukum dengan yang dilakukan tanpa sengaja akan umat sebelum kami. Ya, kalau umat dulu, umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kesalahan yang mereka lakukan, baik dalam kesengajaan ataupun tidak ada unsur kesengajaan, maka dihisab oleh Allah, dihukum oleh Allah. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Itu ada rasa kasih sayang Allah khusus ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kesalahan yang kita lakukan yang tanpa unsur kesengajaan dimaafkan. La ilaha illallah. Kemudian Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan jangan engkau bebani terhadap kami akan isran. Artinya perkara yang berat untuk dipikul. Jadi perkara yang tidak mungkin, jadi beban yang tidak mungkin kita pikul. Itu makna isran. Jadi artinya, ya Allah, jangan engkau bebani terhadap kami akan perkara yang sangat berat yang tidak sanggup dipikul. Kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, seperti halnya engkau bebani akan isran tadi terhadap umat sebelum kami, terhadap orang-orang sebelum kami. Seperti halnya dikisahkan dalam Bani Israel. Bani Israel pernah mereka untuk diterima taubat oleh Allah harus bunuh diri. Seperti di ayat di awal-awal surah Al-Baqarah yang sudah kita baca. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Jadi solusi supaya diterima taubat Bani Israel harus bunuh diri. Ini umat Nabi Muhammad tidak. Ya Allah, jangan engkau bebani terhadap kami akan perkara yang tidak mungkin dipikul, perkara yang sangat berat untuk dipikul, sebagaimana engkau bebani terhadap umat sebelum kami. Umat sebelum kita, ya Allah, ya Rabbi. Bani Israel, untuk mereka untuk diterima taubat harus bunuh diri. Kemudian mereka Bani Israel wa ikhraji rubu'il mal fi zakah. Ini Bani Israel, zakat mereka seukuran berapa? 1/4 dari semua harta. Misalkan dia punya harta 1 miliar, wajib mengeluarkan zakat 250 juta. 1/4 dari total harta kewajiban zakat setiap tahun. Kalau kita umat Islam sekarang tidak, Allah kurangi cuman 2,5%, 1/40 dari harta yang wajib dikeluarkan zakat. Bani Israel tidak, kewajiban zakat setiap tahun 1/4 dari total semua harta yang ia miliki. Tinggal asetnya berapa? 1 miliar, keluarkan zakat 250 juta. Kemudian wa qardi maudhi'in najasah. Ya Rabbi. Dan mereka harus menggunting tempat yang najis. Misalkan di pakaian kena najis, wajib potong pakaian kena najis. Bani Israel, umat Nabi Muhammad tidak, dimaafkan oleh Allah ketika ada najis, disucikan. Apabila najisnya seperti kotoran, sudah ambil air, bersihkan kotoran, dialirkan air. Ataupun kalau najisnya mukhallafah dari anjing ataupun babi, maka solusinya cuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah, sudah. Tapi Bani Israel, Bani Israel kalau kena di pakaian kena najis, wajib potong pakaian, buang najis. Ini alhamdulillah umat Nabi Muhammad diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa tadi kita panjatkan, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebani terhadap kami
akan urusan yang sangat berat yang tidak sanggup dipikul sebagaimana engkau bebani terhadap orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau tuhammilna artinya dibebani akan kami apa saja yang tidak ada kemampuan bagi kami dengannya. Artinya ya Allah, jangan taklif, jangan bebani terhadap kami sesuatu yang tidak mampu kami lakukan. Wa'fu anna, ya Allah, maafkan untuk kami. Arti ma'fu ay umhu dzunubana. Ya Allah, hapuslah seluruh dosa kami. Arti afu artinya menghapus seluruh dosa. Waghfir lana, dan ampuni bagi kami. Ampuni perbedaan antara ma'fu ataupun afu dengan maghfirah. Kalau afu ini dihapus dosa. Kalau misalkan kita punya kesalahan di pengadilan, ini berkasnya dibuang. Berkasnya dibuang, sudah perkaranya dihilangkan. Kalau maghfirah ditutupi, tidak diangkat, tidak diiqab. Walaupun ujung-ujungnya sama, ujung-ujungnya tidak diiqab. Tapi kalau ma'fu ataupun ma'afu tidak dihisab ataupun tidak diiqab karena dosanya sudah dihapus. Kalau maghfirah tidak diiqab karena dosanya tidak diangkat, tidak dinampakkan, disembunyikan, ditutup dosanya. Berkas masih ada, tapi enggak diangkat. Kalau yang afu, berkasnya dibuang, sudah, berkasnya dibakar. Wa'fu anna, arti wa'fu anna ay umhu dzunubana. Ya Allah, hapuslah dosa kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Jadi seluruh, kalau maghfirah ampuni, artinya dosa kita ditutupi sehingga tidak diiqab. Warhamna, dan rahmatilah kami. Anta maulana, karena engkau ya Allah maulana, artinya yang mengurus seluruh urusan kami. Maulana artinya engkau ya Allah zat yang mengurus seluruh urusan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka berilah pertolongan kepada kami terhadap orang-orang yang kafir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah alaina futuhal arifin. Alhamdulillah, selesai sudah surah Al-Baqarah. InsyaAllah mulai subuh besok kita memasuki surah yang baru, yaitu surah Ali Imran. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.